Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Budaya Nur Latifah dari kelas 6 Ibnu Sina, MI Alam Rabbani. Saya adalah seorang penulis buklet yang berjudul Ayo Belajar Berempati dalam rangka Hari Buku Sedunia. Menghargai keragaman budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Karena itu Indonesia dikenal dengan negara kepulauan yang kaya akan keberagaman budaya. Menghormati dan memahami keberagaman merupakan langkah awal dalam mengembangkan sikap toleran di antara warga masyarakat. Jika kita tidak menghargai perbedaan, maka kita tidak dapat menciptakan ruang bagi dialog dan pemahaman antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Kita menjadi lebih terbuka pada pengalaman dan pandangan hidup orang lain. Menyelenggarakan program pendidikan dan penyaluhan yang memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda, baik di sekolah maupun di masyarakat. Di sini saya ada cerita yang berjudul Kaki yang Dibenci Rusa. Si rusa sangat bangga dengan tanduknya yang indah dan membenci kakinya yang kurus tinggi. Maka hari itu ia berniat untuk mencari hewan yang bisa mengubah keempat kakinya jadi lebih gemuk. Namun saat ia asyik berjalan ke tengah hutan, tiba-tiba ia mendengar suara anjing berbulu. Maka tanpa memikir apapun, ia langsung berlari ke tengah hutan. Ia menerobos hutan lebat dengan semak belukar dan pohon-pohon rindang. Karena ketakutan dan kurang memperhatikan jalan, tiba-tiba tanduk yang indah itu tersangkut di sebuah batang pohon. Si rusa mencoba untuk melepas tanduknya, tetapi tidak bisa. Sementara anjing pemburu sudah semakin dekat. Di saat genting seperti itu, si rusa mengambil ancang-ancang, lalu dengan hentakan keras kakinya, tanduknya yang tersangkut batang pohon langsung bisa terlepas. Dengan keempat kaki yang ramping itu, maka ia pun berlari sekencang mungkin dan akhirnya selamat dari kejaran anjing pemburu. Setelah kejadian itu, rusa sadar. Ternyata kakiku yang selama ini kusepelekan malah yang menyelamatkanku. Sebaliknya tandukku yang kubanggakan hampir mencelakaiku. Rusa pun tidak lagi mempersoalkan bentuk kakinya lagi. Pesan dalam kita, selalu bersyukur dan jangan meremehkan anggota tubuh kita. Tokoh rusa, karakternya adalah tidak bersyukur. Anjing pemburu, jahat dan suka membunuh. Ungkapan dan makna. Bulan kesiangan, maknanya pucat, kepala batu, artinya keras kepala. Namun bulanan, menstruasi atau haid. Batang hidung, artinya hidung. Rendah hati, maknanya baik hati. Buah hati, anak. Keluar tanduk, marah. Panjang tangan, suka mencuri. Peribahasa dan artinya. Bagai katak dalam tempurung, artinya mati gaya. Air susu dibalas dengan air tuba, yang baik dibalas dengan yang jahat. Udang di balik batu, ada sesuatu yang disembunyikan. Ada pohon, ada buah, ada ibu, ada anak. Ada hujan, ada pelangi, ada kesedihan, di situ ada kebahagiaan. Bagaikan ember yang bocor, tidak bisa menjaga rahasia. Mangga 10.000 per kilogram, apel 20.000 per kilogram, pisang 15.000 per kilogram. Jika
Jika Amir membeli 3 kg mangga, 2 kg apel, dan 2 kg pisang, bagaimanakah kalimat matematikanya? Yaitu 3 kali 10.000 tambah 2 kali 20.000 tambah 2 kali 15.000. Jika Amir membeli 3 kg mangga, 2 kg apel, dan 2 kg pisang, berapakah uang yang harus diberikan dengan kalimat matematika? 30.000 tambah 40.000 sama dengan 70.000. 70.000 tambah 30.000 sama dengan 100.000. Jika Anton membeli 1 kg mangga, 3 kg apel, dan 2 kg pisang, jika Anton membawa uang 100.000, apakah ada kembalian? 1 kali 10.000 tambah 3 kali 20.000 tambah 2 kali 15.000 sama dengan 10.000 tambah 60.000 tambah 30.000 sama dengan 100.000. 100.000 kurang 100.000 sama dengan 0. Berarti tidak ada kembalian. Tuliskan kalimat matematika jika Ara membeli 3 kg pisang, 2 kg mangga, dan 4 kg apel. 3 kali 15.000 tambah 2 kali 10.000 tambah 4 kali 20.000. Saya akan menceritakan masuknya bangsa Portugis ke Indonesia. Kedatangan Portugis ke Indonesia. Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis menjalankan hubungan dagang dengan Maluku. Tahun 1512, bangsa Portugis berhasil mendarat di Maluku, dipimpin oleh Antonio de Abel dan Francisco Serrao. Portugis diterima dengan baik oleh Sultan Ternate. Portugis diperbolehkan mendirikan benteng dan perdagangan rempah-rempah di wilayah yang dikuasai Ternate. Pada tahun 1522, mereka melakukan ekspedisi ke wilayah Pajajaran di Pulau Jawa. Selanjutnya Spanyol ke Indonesia. Pertama kali Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1521. Rombongan Spanyol dipimpin oleh Kapten Joan Sebastian Elcano. Kedatangannya Spanyol ke Maluku dihalang oleh Portugis yang datang terlebih dahulu. Spanyol berusaha menarik hati Tidore untuk melawan Portugis yang bersekutu dengan Ternate. Spanyol dan Portugis berperang merebut dominasi perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Perdebatan itu dimenangkan oleh Portugis. Spanyol pun pergi dari Maluku. Portugis pun berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sekian presentasi saya. Saya harap buklet saya diterbitkan di perpustakaan Emi Alam Robani dan dibaca oleh masyarakat. Sebelum saya tutup, ada yang bertanya? Aku Arum. Ternate itu orang mana? Maksudnya daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Maluku. Oke sih. Perjanjian apa yang membuat Spanyol pergi dari Maluku? Saragossa. Perjanjian Saragossa ki. Ada lagi? Tadi Afifah, Tanya. tanyaan. Selain Portugis sama Spanyol ke Indonesia Untuk apa? untuk memonopoli perdagangan di Nusantara. Ada yang bertanya lagi?
Jadi tahun berapa Spanyol pergi dari Tidore? Kan dia kayak deketan gitu. Ada kan dulu yang kita beli itu kan di Belum Ternate. Dulu saya itu Spanyol itu ke Ternate, terus Portugis ke Tidore. Di buku gitu ya? Budi terbalik nggak? Saya kalau saya tulisnya Spanyol. Lupa, ya udah nanti nggak apa-apa, nanti dijawab. Sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergantung. Oke. Makasih, tepuk tangan.